Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Kembali lagi di channel Marco Istari Yusuf. Oke, seperti biasa yang akan saya bahas masih tetap seputaran kesehatan asam lambung, GERD, ansiety, psikosomatis. Dan di video kali ini yang akan saya bahas itu tentang pola makan saya ya. Waktu pertama kali saya terkena gangguan asam lambung, GERD, ansiety, psikosomatis. Dan sebelum kita lanjut ke pembahasannya, buat teman-teman yang baru gabung ke channel ini, yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa ya teman-teman untuk di subscribe dulu channelnya, biar setiap kali saya mengupload video terbaru saya tentang seputaran kesehatan asam lambung, GERD, psikosomatis, teman-teman akan mendapatkan notifikasi dari channel ini ya teman-teman. Subscribe itu gratis teman-teman, nggak berbayar dan tidak merugikan sama sekali ya untuk teman-teman. Jadi subscribe itu hanya untuk memberitahu teman-teman bahwasannya kalau misalkan channel ini sudah mengupload video terbarunya ya tentang seputaran kesehatan asam lambung, GERD, dan psikosomatis. Oke, untuk pembahasannya, jadi gini teman-teman, waktu pertama kali saya terkena gangguan asam lambung itu sekitaran tahun 2018 teman-teman. Jadi pas saya terkena itu udah dari situ semua makanan-makanan yang tadinya saya suka saya hindari semua teman-teman. Saya itu cuma makan makanan yang direbus sama yang dibakar teman-teman ya. Setiap hari kurang lebih itu 8 bulan saya kalau misalkan mau makan tempe ataupun ikan itu harus dibakar ya, kalau enggak direbus itu di sayur gitu ya, tapi jangan yang ada lemaknya teman-teman, jangan pakai minyak ya biar nggak berlemak. Soalnya kalau misalkan makanan-makanan yang berlemak, apalagi kalau misalkan nggak lambung kita lagi luka nih ya, lagi parah-parahnya, itu sangat sulit untuk lambung kita mencerna ya, mencerna makanan tersebut. Soalnya kalau misalkan makanan-makanan yang kita makan itu sulit dicerna sama lambung, si lambung itu akan memproduksi asam yang lebih banyak untuk menghancurkan makanan tersebut teman-teman ya. Jadi si asam lambungnya terus saja nyemprot ya. Dan kalau misalkan lagi parah-parahnya kan si otot esofagus ini lagi kendor ya, lagi renggang ya. Jadi otot esofagus itu kan kalau ibarat pintu otomatis teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita makan itu si otot esofagus itu buka teman-teman ya. Dan kalau misalkan makanan itu udah masuk ke lambung, nah itu otomatis akan menutup lagi dengan cepat teman-teman ya, biar si asam lambung itu nggak keluar. Tapi kalau misalkan lagi luka, lagi ada masalah di lambung kita dan otot esofagus ini melemah ya, hingga renggang. Jadi kalau misalkan makanan udah masuk ke lambung pun dia nggak nutup rapat, jadi kebuka ya, dan menimbulkan asam lambung itu naik ke kerongkongan ya, hingga membuat dada kita sesak ya, ataupun tenggorokan mengganjal. Itu akibat dari asam lambung yang naik ke terus kalau misalkan si asam lambung itu kan sifatnya ya dia melukai, mengiritasi. Kalau misalkan si asam lambung itu keluar dari katup lambung, dia akan melukai organ-organ tubuh kita yang dia lewati, jadi membuat iritasi. Kalau misalkan mengganjal di sini ada perih, yaitu akibat iritasi ya oleh asam lambung tersebut. Jadi makanya hindari makan makanan yang berlemak ya. Pokoknya pantangan-pantangan makanan itu harus benar-benar dihindari teman-teman, karena ya itu kalau misalkan kita makan sembarangan itu akan terus bisa menimbulkan asam lambung teman-teman ya. Jadi si otot esofagusnya ini lemah terus ya, nggak kuat, jadi hindari dulu teman-teman. Nah, terus pokoknya selama 8 bulan itu saya makan makanannya cuma apa, tahu, tempe, ikan, itu pun semua dibakar dan direbus. Bosen gak sih makan makanan gitu? Kalau misalkan dibilang bosen, bosen banget, sangat-sangat bosen ya. Soalnya ya kayak gitu, makan makanan juga nggak ada rasa. Kayak tempe dibakar paling cuma dikasih garam doang ya. Ikan dibakar, ikan juga kalau setiap hari kita makan dibakar terus ya, enak ya. Saya ngalamin sendiri itu enak banget. Apalagi ya yang saya bakar dulu kan itu sebenarnya ikan bawal palingnya kayak gitu. Enak banget pokoknya teman-teman ya. Bosen lah. Tapi karena keingin sembuhan saya dari penyakit ini, karena nyiksa banget ya penyakit ini ya. Setiap hari sensasi demi sensasi silih berganti, datang pergi datang lagi ya.
itu sensasi masya Allah banget ya. Saya juga ngerasain teman-teman, makanya saya bikin video ini biar teman-teman juga bisa sembuh ya teman-teman. Jadi saya berbagi pengalaman lah intinya ya, berbagi pengalaman saya, makanya saya membuat video-video ini biar teman-teman itu bisa sembuh ya. Harapan saya gitu ya, mudah-mudahan bisa sembuh sampai total sembuh ya, amin ya Rabbal alamin. Saya doain ya teman-teman, karena saya merasakan betapa tersiksanya ya dengan sensasi-sensasi teman-teman. Terus untuk keseharian apa aja sih yang saya lakuin ketika pertama kali saya terkena gangguan asam lambung ya, itu paling waktu saya belum tahu juga tentang penyakit ini, keseharian saya itu paling di dalam rumah teman-teman. Di dalam rumah ibaratnya boro-boro mau keluar rumah ya kita itu tiap hari yang dirasa cemas, panik, takut ya, takut mati lah, takut inilah, takut itulah. Mau ke kamar mandi aja takut, baru mau keluar, mau bersosialisasi ya. Padahal itu semua nggak benar gitu ya, kelakuan kayak gitu itu nggak baik teman-teman, justru akan memperparah ya teman-teman. Kondisi kita kalau misalkan kita kayak gitu terus, itu karena ketidaktahuan saya waktu itu. Selama 8 bulan yang saya lakuin itu kayak gitu, mau beraktivitas keluar, baru aja keluar udah timbul panik, cemas, gelisah ya. Terus udah agak mendingan nih ya, mau mau coba-coba keluar rumah atau mau kerja gitu ya. Dulu kan saya masih kerja ya, berangkat kerja baru juga nyampe udah kambuh lagi teman-teman. Ya Allah, pokoknya nyiksa banget lah ya. Makanya teman-teman harus tahu ya, harus pelajari tentang penyakit ini ya, tentang asam lambung, tentang GERD ya, terus tentang psikosomatis. Pokoknya kalau misalkan teman-teman udah tahu ya tentang penyakit ini, teman-teman udah bisa memahaminya, apa yang harus teman-teman lakuin, insya Allah teman-teman pasti semua ya. Yang penting teman-teman mau belajar ya. Jadi keseharian saya juga kayak gitu teman-teman, di rumah tidur makan ya, sampai-sampai orang itu berpikiran bahwasanya kalau kita itu males ya, nggak mau kerja lah, nggak mau inilah, nggak mau itulah, dibilangnya malas, pemalas. Padahal dulu ya waktu sebelum saya sakit ya, sebelum terkena gangguan asam lambung itu ya, mereka juga tahu kalau saya itu orang yang mau bekerja gitu ya, bahkan pulang ke kampung pun jarang gitu ya. Saya kan kerja di Jakarta dulu ya, kalau saya kan orang Sunda teman-teman. Nah, jadi pulang ke kampung itu jarang saya ya. Setiap hari dan setiap minggu, setiap bulannya itu saya di kerja aja gitu di Jakarta aja, jarang pulang kampung. Tapi pas begitu saya sakit, saya berdiam diri di kampung gitu ya, karena sensasi yang tiap hari saya rasakan itu, baru-baru mau kerja ya, mau keluar rumah aja takut. Tapi mereka itu nggak merasakan, emang susah ya kalau misalkan orang yang belum merasakan penyakit asam lambung ini ya, gangguan mental ini, itu pasti nganggapnya kayak gitu. Wah, lebay lah, segala pemalas lah, pokoknya terkait itu ya. Itu udah saya rasakan teman-teman ya. Jadi orang-orang yang tadinya baik ke kita juga ketahuan semua lah busuk-busuknya ya. Pokoknya udah saya alami teman-teman, yang tadinya tuh orang-orang baik, saya giliran saya sakit itu mereka pada menghindar. Bukan dari orang lain itu, dari keluarga sendiri pun ibaratnya ya kayak gitu ya. Waktu eh, kita sehat mah yuk pada baik ya, apalagi waktu lagi kerja lah ya, setiap tahun ibaratnya kita pulang bawa inilah bawa itulah ya, pada baik. Tapi ketika kita sakit, kita butuh support ya sama, tapi mereka itu malah pada menjauh gitu ya, menghindar, malah ngomongnya enggak ya, ngomongnya pemalas lah, ini itulah. Nah, kayak saya merasakan teman-teman. Jadi teman-teman itu harus tetap semangat walaupun tanpa support. Jadi banyak banget ya, bukan satu dua orang, ribuan orang, disebutnya juga penyakit sejuta umat ya. Penyakit asam lambung ini penyakit sejuta umat, tidak berbahaya teman-teman, hanya saja ya sensasi-sensasinya itu mengganggu ya.
penyakitnya sama sekali tidak berbahaya ya. Penyakit rumahan lah saya bilang ya. Jadi keseharian saya itu kayak gitu, di rumah tidur makan, makanan juga yang kayak gitu aja, yang makannya rebusan, yang dibakar, sampai udah enak mual ya. Yang punya kamu asam lambung itu pasti identik ya yang namanya mual enak. Terus kita makan makanan yang kayak gitu juga ya, setiap hari makan yang kayak gitu yang bikin enak mual juga. Tapi setelah saya tahu ya, setelah saya pelajari tentang penyakit asam lambung ini, uh, terus itu ada saran dari dokter juga ya. Soalnya kan saya tiap hari makannya mau kayak gitu aja ya, makan tempe, tahu, ikan, ya terus banyak banget makanan-makanan yang saya pantangin selama 8 bulan. Pokoknya kurang lebih itu ya kurang lebih 1 tahun lah saya pantangin makanan-makanan yang dulunya saya suka, kayak sayur-sayuran juga kan banyak ya yang dipantang-pantangin ya, kayak semacam kol. Karena kol itu kan mengandung gas ya yang berlebihan. Terus kangkung itu pokoknya sayuran-sayuran itu banyak banget ya yang dulu saya pantangin karena ketidaktahuan saya ya dulu. Cuma kan kata dokter, kamu harus hindari dulu makanan-makanan ini. Akhirnya kan karena kerasa panikan saya, cemas saya, jadi karena pertama kali itu kan saya ngalamin penyakit asam lambung itu kan bikin trauma lah pokoknya. Jadi teman-teman juga pasti ngalamin ya, yang namanya pertama terkena asam lambung itu mempunyai rasa trauma hingga membuat anxiety ya teman-teman ya. Jadi takut terulang lagi seperti yang pertama kali kita alami ya, waktu pertama kali kita terkena gangguan asam lambung itu ya. Makanya saya hindari terus selama beberapa bulan itu, selama kurang lebih 1 tahun saya hindari makan makanan yang kata dokter itu harus dihindari ya. Tapi pas begitu saya berobat lagi, kan itu sering banget teman-teman saya berobat ya, bentar-bentar berobat, bentar-bentar berobat. Eh, itu waktu di Jakarta juga saya udah ke beberapa dokter ya, ada dokter spesialis dalam juga, ada yang mengerti lah tentang masalah dalam. Kalau waktu pertama saya terkena asam lambung itu saya berobat, dia mungkin ya dokter biasa juga ya, klinik. Kan saya tanya, dok itu udah panik, udah panik attack banget ya teman-teman, akibat karena kan saya udah selengangan banget itu waktu itu ya, udah mual gue nggak karuan lah. Saya jalan ke klinik sendiri ya, mana sempoyongan, pusing kepala, muter-muter, itu udah timbul panik ya, panik attack lah bisa dibilang ya. Saya nanya ke dokter, dok penyakit asam lambung ini berbahaya nggak sih, kok kayak gini amat? Kata dokternya, ya kalau nggak diobatin berbahaya ya. Itu dokternya ngomong gitu doang teman-teman. Akhirnya kan panik ya, panik. Terus saya habis berobat dari situ, minum obat, bukan masalah itu ya, jadi mungkin reaksi obat ya. Jadi pas begitu saya minum gak lama dari situ badan itu tambah gemeter, pokoknya nggak karuan lah, tambah nggak karuan dalam waktu 1 jam itu ya. Satu di hari itu juga dalam waktu 1 jam saya berobat 2 kali. Cuma beda ke klinik ya, beda rumah sakit, beda klinik. Jadi pas ke rumah sakit yang ini ya, mungkin dia udah paham tentang penyakit asam lambung berarti ya. Jadi dia jelasin ya, itulah makanan ini yang harus kamu hindari, makanan ini harus kamu hindari, dan penyakit ini itu nggak berbahaya ya, ini cuma lambung. Dia bilang ini cuma lambung ya, kamu itu nggak apa-apa, ini cuma kamu harus hindari makan makanan ini ya. Ya udah saya hindari kan ya, makan makanan tersebut sampai kurang lebih 8 bulan, kurang lebih 1 tahun lah ya saya hindari. Akhirnya badan saya kan juga kurus ya, karena banyaknya makanan yang saya pantangin kurus. Akhirnya saya berobat juga di kampung, dibilangin juga kan sama dokter, kamu makannya apa aja ya, ditanya sama dokter itu. Ya saya makannya cuma ini pokoknya yang saya makan itu. Terus kalau kamu cuma makan ini doang, nggak ada apa-apa lagi yang kamu makan, buah-buahan kah atau ini kah? Enggak, kata saya kan ya. Terus gimana mau ada gizinya badan kamu kalau kamu kayak ini terus ya? Ya udah, mulai sekarang kamu makan aja ya, pokoknya makan makanan semua yang kamu mau, tapi jangan berlebihan ya.
Jadi biar kamu juga ada gizinya, kayak semacam susu kan dulu saya nggak minum waktu apa terkena asam lambung. Ya waktu masih sakit asam lambung itu waktu pertama ya, susu, pisang, terus roti ya, karena pertama kali saya terkena gangguan asam lambung itu saya habis makan roti teman-teman. Paginya saya nggak makan, siangnya masih ngerasa kenyang ya, karena waktu itu kan masih aktif ngerokok sama ngopi ya, jadi minum kopi sama rokok aja udah ngerasa kenyang, makan apa gorengan atau roti juga udah ngerasa kenyang gitu ya. Jadi paginya saya nggak sarapan, siangnya masih ngerasa kenyang, akhirnya saya makan roti sama kopi gitu ya, sama ngerokok. Udah dari situlah timbul rasa mual, rasa enak, pokoknya kepala pusing, terus gemeteran kan, akhirnya buru-buru saya makan, malah nggak ada perubahan, kayak gitu-gitu aja dikerokin. Nah dari situlah saya mulai terkena asam lambungnya habis makan roti itu ya. Makanya selama waktu sampai kurang lebih 1 tahun itu saya hindari banget itu yang namanya roti ya. Saya takut banget ya, ibaratnya trauma lah, karena habis makan roti itu saya jadi kayak gini gitu ya. Jadi ya bukan pokoknya udah macem-macem lah, akhirnya kita kan nyalahin makanan ya. Dalam waktu kurang lebih 1 tahun saya makan makanan yang direbus, dibakar karena pengen sembuh dari penyakit ini ya. Tapi kayak gitu-gitu aja gitu ya, nggak ada perubahan karena dari ketidaktahuan saya ya. Jadi semenjak 8 bulan lebih lah ya, saya itu udah melihat channel YouTube dan channel tadinya saya nyari obat ya, nyari obat lambung apa sih di YouTube. Pas keluar ada satu channel itu ya yang membahas tentang eh, channel apa tentang masalah lambungnya. Akhirnya kan saya pelajari ya. Nama channelnya itu channel Rohimat Jasa Putra ya, Kang Rohimat Jasa Putra. Dia orang Lampung, dia orang Bandung, orang Lampung, dia orang Bandung. Ya waktu itu pertama kali saya nonton itu video dia ya, bagus banget teman-teman videonya, teman-teman juga bisa menonton juga channel dia ya. Itu yang saya pelajari dari dia itu sampai sekarang saya sembuh, itu banyak banget ilmu yang dari dia saya terapkan gitu. Jadi buat teman-teman juga jangan cuma nonton gitu ya, karena saya sehat juga dari video teman-teman ya. Dari video nggak ada mentor-mentor yang langsung gitu ya, boro-boro mentorin ya, yang ada malah mencela. Kalau orang-orang sekitar yang nggak paham tentang penyakit asam lambung ini malah mencela ya, bilang lebay lah segala macam. Makanya saya lihat video, saya bisa sembuh juga dari video-video ya. Apalagi sekarang udah banyak banget ya teman-teman, udah banyak banget para motivator-motivator ya di YouTube, banyak banget. Kalau dulu masih jarang ya, masih jarang ya. Itu pertama kali saya temuin itu Kang Rohimat. Emang udah ada channel-channel yang lain juga kayak Mas Arief Wibowo, terus Kang Asep Bruder ya, itu udah ada, emang udah lama dari mereka ya. Tapi yang pertama kali saya temuin itu ya, Kang Rohimat Saputra itu. Dan yang masuk ke otak saya, jadi gimana ya teman-teman, memang ada beberapa channel, cuma yang masuk ke otak saya itu ya Kang Rohimat itu. Jadi ya saya pelajari, terus saya putar-putar ulang terus videonya ya, nggak di skip skip teman-teman. Buat teman-teman juga jangan di skip, jangan di skip skip ya kalau lihat video ya, biar kalau misalkan ada perkataan apa-apa itu nggak ketinggalan ya. Jadi misalkan kalau misalkan teman-teman skip nih, padahal di yang menit yang teman-teman skip itu ada ilmu penting teman-teman ya. Jadi jangan skip ya. Saya sehat itu dari channel YouTube teman-teman ya. Ya wasilahnya gitu dari channel itu, kesehatan dari Allah ya teman-teman, cuma wasilahnya gitu dari video-video itu yang saya pelajari. Alhamdulillah saya bisa sehat kayak sekarang ini teman-teman. Makanya saya buat channel juga ya, video biar bisa membantu ya teman-teman yang sekarang masih sakit asam lambung ini, karena saya juga mengalaminya teman-teman ya, biar pada bisa sehat lagi lah kayak seperti semula ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu teman-teman ya. Semoga video-video saya bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.